Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, berkat taufiknya kita dapat sekali lagi duduk bersama menekuni dua nama Allah yang sangat istimewa. Yaitu nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita telah jelaskan dua nama Allah utama. Pertama, lafzul jalalah Allah, dan yang kedua Rabb, Ar-Rabb. Nah, hari ini kita akan bahas nama Allah yang ketiga dan keempat, yaitu Ar-Rahman yang ketiga dan yang keempat Ar-Rahim. Mengapa Ustaz katakan bahawa dua nama Allah ini termasuk dua nama Allah yang sangat penting? Nanti kita akan jelaskan. Kedua-dua nama Allah ini berasal daripada sifat Ar-Rahmah, rahmat. Manusia dimasukkan ke dalam syurga adalah berkat rahmat Allah, bukan karena amalan mereka. Itu sebabnya Allah pernah sebut kepada syurga, ya ayyatuhal jannah anti rahmati. Wahai syurga, engkau adalah rahmatku. Dengan kata lain, jika seseorang tidak mendapat rahmat Allah, jangan harap akan masuk syurga. Nah, pertama-tama dalam masa setengah jam ini, sebenarnya kita telah bahas beberapa kali nama-nama Allah ini, Al-Asma'ul Husna. Ini adalah pengulangan yang ketiga, keempat atau yang kelima sebenarnya. Sebabnya karena pengulangan, Ustaz padakan saja membahas dua nama Allah ini dalam setengah jam saja. Tolong fokus. Tolong beri konsentrasi. Penjelasan singkat ini, tapi insya-Allah menyeluruh. Pertama sekali, bila ditanya ada tak dalilnya dalam Al-Quran atau hadis Nabi tentang dua nama Allah ini, jawabnya banyak. Bukan setakat ada, tapi banyak. Di antara contoh,
dalam surah yang pertama, yaitu surah Al-Fatihah. Allah awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Hingga akhir ayat. Surah Al-Fatihah yang merupakan surah yang pertama dalam Al-Quran. Menurut susunannya, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh banyak dalam Al-Quran kita lihat dan kita dapati nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey, kita tak mau berpanjang-panjang dari sudut dalil, cukuplah. Surat Al-Fatihah, yaitu surah utama yang salat seseorang tidak sah bila tidak baca Al-Fatihah. Al-Fatihah pula diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bagi ayat pertama. Malah diulang lagi. Setelah Alhamdulillah Rabbil Alamin, diulang lagi Ar-Rahmanir Rahim. Nah, sekarang kita berpindah kepada makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Secara singkat, dua nama Allah tersebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim berasal dari kata yang sama, yaitu rahmat, yang membawa makna kasih sayang. Bayangkan hadirin dan hadirat, tanpa kasih sayang Allah, kita tidak wujud di atas muka bumi. Tanpa kasih sayang Allah, kita tidak dapat makan, minum, pakaian, tempat, oksigen. Semuanya Allah anugerahkan itu adalah lanjutan daripada rahmat-Nya kepada kita. Hanya saja, bila dibandingkan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, ada sedikit perbezaan. Makna Ar-Rahman, makna kasih sayang Allah, bersangat-sangatan. Bersangat-sangatan. Allah Subhanahu wa taala punya sifat Ar-Rahman, kasih sayang tanpa batasan. Allah sayang kepada makhluknya. Malaikat, jin, manusia, binatang dan semua makhluk. Terhadap manusia baik atau manusia jahat, terhadap mukmin, terhadap kafir, semuanya mendapat rahmannya Allah. Tapi Rahim tidak. Rahim yaitu kasih sayang Allah khas kepada orang-orang yang beriman saja kepadanya di akhirat. Selain Rahman di dunia, orang-orang yang beriman juga akan mendapat, orang kafir juga akan mendapat, tapi Rahim ini adalah kasih sayang Allah di akhirat khas untuk orang-orang yang beriman saja. Orang kafir tidak layak. Itu bezanya.
Di situ hebatnya bahasa Arab. Sesuatu yang apabila timbangannya fa'lan, fa'lan, kasal maknanya malas. Tapi bila disebut kaslan, bersangat-sangatan malasnya. Syaba' kenyang. Tapi bila dalam bahasa Arab disebut syaba'an, terlalu kenyang. Timbangannya fa'lan. Malak maknanya penuh. Tapi kalau air yang dituang sampai melimpah, itu namanya malian. Terlalu penuh. Sehingga tak tertampung. Malian. Atash. Dahaga. Tapi kalau atashan, ana atashan, saya sangat-sangat dahaga. Ghadab, marah. Ghadban, sangat-sangat marah. Semuanya dengan timbangan fa'lan. Oleh sebab itu, bila Allah memiliki nama Rahman, maknanya kasih sayang Allah itu bersangat-sangatan. Tak pilih bulu. Tapi Rahim tidak. Allah tidak rahim kepada semua. Allah rahim. Kasih sayang Allah khas untuk orang-orang yang dekat dengannya. Khas untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Khas untuk orang-orang yang ikut dan jadikan Nabi Muhammad sebagai contoh teladannya. Hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bukan saja mendapat rahmannya Allah, lebih-lebih lagi rahimnya Allah di akhirat nanti. Berkat rahimnya dosa-dosa kita diampuni. Berkat rahimnya bila ibadat kita di sana sini terdapat kekurangan, Allah terima juga. Itu rahimnya Allah. Okey. Itu tentang makna Rahman dan Rahim. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menjadikan rahmatnya 100 rahmat. 100 rahmat. Dari 100 rahmat Allah simpan 99 daripadanya. 99 dari 100. Hanya satu saja yang Allah turunkan ke muka bumi. Ya akhirnya makhluk di bumi saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi. Ibu bapa terhadap anak, anak-anak terhadap ibu bapa. Bukan hanya manusia. Binatang, monyet sayang pada anak-anaknya. Ayam sayang pada anak-anaknya. Pantang diganggu, dia akan suruh anaknya berada di bawah sayapnya untuk protek karena sayangnya. Manusia bila bersama anaknya lalu anaknya terjatuh ke dalam sungai, karena sayangnya dia sanggup terjun untuk menyelamatkan anaknya.
takut lemas. Dia tak ingat. Walaupun kadang-kadang dia tak pandai berenang. Sayangnya. Semua itu baru di dalam satu rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi. Sehingga kata Nabi dalam hadisnya, sehingga kuda yang baru beranak di kandangnya yang sempit akan angkat sebelah kakinya. Bimbang kakinya itu terkena anaknya yang baru lahir. Diangkatnya kaki. Karena apa? Kuda itu angkat sebelah kakinya yang baru melahirkan anak dalam kandang yang sempit, bimbang, takut. Anaknya terpijak oleh kakinya. Lalu diangkat. Semuanya itu adalah karena ada rahmat pada ibu kuda tersebut terhadap anaknya. Namun demikian, semuanya itu adalah di dalam rahmat yang satu yang Allah baru turunkan ke muka bumi. Lalu bila ditanya, di mana bakinya Pak Ustaz? 99 lagi. Allah tahan di akhirat nanti untuk diagih-agihkan kepada orang-orang yang beriman. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang layak mendapat rahmat-Mu di akhirat nanti. Allahu Akbar. Ini yang Ustaz katakan. Memahami nama Allah ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sangat mustahab. Di antara bukti rahimnya Allah kepada orang-orang yang beriman, Allah jelaskan dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, surat 40 ayat 8. Allah Subhanahu wa taala bukan saja akan masukkan orang-orang beriman ke dalam syurga, suami istri yang beriman, yang saleh, tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat supaya masukkan juga ibu bapa mereka, anak-anak, cucu cicit mereka yang saleh-saleh masuk bersama couple tersebut. Ini ayatnya. Ini permintaan dari malaikat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim. Para malaikat berkata, "Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga Aden." Maknanya, seseorang yang beriman itu disuruh atau diminta oleh malaikat kepada Allah, masukkan dia ke dalam syurga, ya Allah. Selain dia, Engkau masukkan juga ibu bapaknya, zuriat keturunannya, anak cucu, cicit, juga pasangannya dalam syurga yang sama. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Sebabnya sangat beruntung jika kita punya ibu bapa, pasangan hidup, zuriat, cucu cicit yang saleh.
Mengapa yang saleh, Pak Ustaz? Bukan semua ibu bapa, bukan semua pasangan, bukan semua anak. Sebab Allah, malaikat gunakan istilah dalam Al-Quran, وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ. Masukkan dia, ya Allah, orang beriman itu ke dalam syurga. Syurga Aden yang Engkau telah janjikan untuk mereka. Dan kami mohon, ya Allah, وَمَنْ صَلَحَ, kamu masukkan juga, ya Allah, وَمَنْ صَلَحَ, siapa yang saleh-saleh daripada mak bapaknya, pasangannya, zuriatnya. Ini memberi makna bukan semua ibu bapa, bukan semua pasangan, bukan semua zuriat, tapi terbatas kepada waman salaha, siapa yang saleh-saleh dari mereka. Itu sebabnya bila suami yang saleh dapat isteri yang tidak saleh, isteri macam itu tidak layak dimasukkan ke dalam syurga sebagaimana yang diminta oleh malaikat tadi. Seseorang yang saleh, tapi ibu bapaknya tidak saleh dan salihah. Seorang yang saleh, anaknya dan zuriatnya ada yang tidak saleh. Yang tidak saleh itu tak masuk. Yang akan masuk ke syurga bersama dia hanya yang saleh-saleh saja. Di sinilah betapa pentingnya. Bila punya ibu bapa, pastikan ibu bapa usahakan agar ibu bapa menjadi orang-orang saleh. Punya pasangan, sama ada suami ke atau isteri, supaya jadi orang saleh. Punya anak dan cucu, pastikan mereka jadi orang-orang yang saleh. Itu sebabnya, jangan heran kalau Ustaz selalu katakan, mendidik anak cucu tak cukup dengan hanya memberi mereka pelajaran akademik, matematik, geografi, English, IT, dan. Itu semua bagus, tapi imannya tak dijaga. Ibadat anak-anak cucu tak dijaga. Akhlak tak dijaga. Ini syarat untuk jadi orang saleh. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada jenis-jenis rahmat, bagus juga kalau Ustaz sebutkan di antara perbezaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman ini, dia adalah subutiyah zatiyah. Kasih sayang Allah senantiasa kepada semua pihak. Itu Rahman. Rahim pula, dia adalah subutiyah fi'liyah. Dia akan beri rahmatnya kepada orang yang dia kehendaki saja. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang layak mendapat rahmat Allah. Rahimnya Allah. Terutama di akhirat. Yang kedua atau yang ketiga, Rahman adalah nama khas untuk Allah sahaja. Manusia tidak layak mendapat Rahman. Maksudnya, manusia tidak boleh dipanggil Rahman. Sebab Rahman itu adalah nama khas untuk Allah. Tapi boleh diberi nama Abdur Rahman. Itu sebabnya Nabi ketika ditanya, apakah nama manusia yang paling baik? Pertama disebut Abdullah. Yang kedua kata Nabi Abdur Rahman.
Sebabnya Abdullah tidak boleh panggil hanya Allah, mari sini Allah, mari sini, tak boleh. Sebab Allah itu nama khas, lafzul jalalah untuk Allah. Begitu juga Abdul Rahman, nama kedua terbaik. Tak boleh panggil Abdul Rahman dengan Rahman sini, tak boleh. Sebab Rahman adalah milik atau nama khas untuk Allah. Berbeza dengan Rahim. Abdul Rahim boleh dipanggil Rahim. Sebab Rahim itu tidak khas untuk Allah. Atas dasar itulah kata Imam Ibnul Qayyim, mengapa Allah Subhanahu wa taala sifati Allah dengan Ar-Rahman dulu baru Ar-Rahim. Sebagaimana dalam basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Allah yang bagaimana? Yang Ar-Rahman, baru Ar-Rahim. Mengapa Rahman dulu? Karena Rahman nama khas bagi Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah disebut oleh Allah dalam Al-Quran memiliki sifat Rahim, nama Rahim. Lihat surat At-Taubah ayat 128. Allah sebut tentang Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, yakni Nabi Muhammad. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Nabi Muhammad sangat sayang pada umat. Berat baginya memikirkan penderitaan yang apabila tidak ikut ajarannya, kamu akan dilempar dalam api neraka. Nabi berat sangat fikir perkara itu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, Nabi Muhammad. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Rahim di sini merujuk kepada Nabi Muhammad. Rahim. Itu sebabnya terdapat ustaz-ustaz yang sayang kepada jemaahnya. Apa saja yang mereka ingin tahu, tanya, ustaz tersebut akan cari jawabannya. Sangat sayang pada jemaahnya, sehingga dia berusaha menyampaikan, mengajar jemaahnya akidah yang betul. Jangan buat syirik, jangan buat khurafat. Beribadatlah kepada Allah ikut cara Rasul, jangan buat bid'ah. Dia tak kisah apa orang ramai cakap, apa yang orang ramai caci. Yang penting dia ingin menyelamatkan jemaahnya, didorong oleh rasa sayangnya kepada jemaah. Jangan sampai amal mereka tak diterima oleh Allah. Wujud. Banyak ustaz-ustaz kita yang seperti itu. Sementara wujud juga ustaz-ustaz yang tak boleh ditanya, malah dimarahi. Apa kerja kamu ini? Tanya. Kamu tak percayakah apa yang aku sampaikan? Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Itu sebabnya bila ada video-video seperti ini, tolong share kepada ibu bapa, share kepada pasangan, share kepada anak-anak cucu, saudara mara, kawan-kawan, cousin, uncle, auntie, sebagai tanda sayang kita kepada mereka.
Siapa yang tidak share, maknanya tak sayang. Mak, ayah, pergi bomo, dukun, biarkan saja. Suami, isteri, bila percaya perkara-perkara khurafat, diam saja. Tak mau tegur. Itu tak sayang namanya. Walaupun di mulut sebut sayang, itu sayang yang palsu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bukan saja cari ilmu, tapi ilmu yang kita miliki, kita share kepada orang-orang yang kita sayangi. Share bukan susah pun. Tekan saja. Baik. Hadirin dan hadirat, sekarang kita pindah kepada jenis-jenis rahmat. Rahmat Allah terbagi dua. Ada rahmat ammah dan ada rahmat khasah. Rahmat ammah, rahmat am, rahmat umum itu untuk semua makhluk. Ini yang kita maksudkan tadi dengan rahmannya Allah. Kasih sayang Allah itu bersangat-sangatan, tak kira siapapun mereka. Allah Subhanahu wa taala bersedia untuk memaafkan. Bagaimanapun banyak dosa yang dilakukan. Hatta penyembah berhala. Asalkan mereka itu tobat dengan tobat nasuha. Itu sebabnya bapa-bapa dan ibu-ibu, andai kata kita telah banyak buat dosa zaman silam, zaman muda, jangan fras. Allah berfirman dalam Al-Quran, La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa terhadap rahmat Allah. Lihat, min rahmatillah. Walau dosa kamu banyak macam mana pun. Bila kamu datang menemui Allah dengan tobat nasuha, tinggalkan dosa tersebut, menyesal karena dulu jahil atau terlalu ikut hawa nafsu, dan yang berazam, tekad untuk tidak ulang lagi. Itu syarat tobat nasuha. Allah dengan rahmatnya yang luar biasa bersedia memaafkannya. Dan Nabi bersabda, orang yang bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha seperti orang yang tidak ada dosa langsung. Mengapa suka delay untuk tobat, sedangkan kematian boleh datang anytime? Itu semua adalah karena kejahilan kita dan terlalu ikut hawa nafsu dan bisikan syaitan. Malah lebih daripada itu, prinsip tobat dalam Islam, sebanyak mana dosa yang pernah kita lakukan, lalu kita tobat nasuha, Allah akan ganti sebanyak mana dosa yang pernah kita lakukan menjadi kebaikan untuk kita. Itu prinsip tobat dalam Islam, bukan sekedar pelupusan. Jangan tunggu. Tobat nasuha, ia perlu dibuat sesegera mungkin. Sebab bila naza', pintu tobat akan tutup. Tak ada harapan lagi. Hadirin dan hadirat, adapun rahmat khasah, ini rahmat khusus, yang ini hanya khas untuk orang-orang beriman sahaja. Lebih-lebih lagi di akhirat nanti, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, Allah memiliki 100 rahmat. 99 daripadanya Allah tahan untuk diagihkan kepada orang beriman di akhirat nanti. Hanya satu saja yang Allah turunkan ke muka bumi, yang dengannya makhluk saling sayang menyayangi.
Nah, kita sampai ke bahagian yang terakhir, yaitu kesan beriman kepada dua nama Allah tadi, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa kesannya? Kesan positifnya. Dengar baik-baik. Kalau kesan ini ternyata tidak ada pada diri kita, tidak ada pada diri para jamaah, maknanya masih lagi tidak faham makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bila kita memahami makna nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan sempurna, sebagaimana yang dijelaskan tadi, kesannya mesti ada pada diri kita. Pertama, kita mencintai Allah dengan sepenuh hati. Cinta kepada Allah dengan sepenuh hati. Bulat. Ekoran dari kecintaan Allah sepenuh hati, tentu saja kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Mendapat rahmat Allah. Dan cara untuk mendapat rahmat Allah pula, taat Allah, taat Rasul. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah suruh Nabi Muhammad mengatakan kepada orang Yahudi Madinah, sekiranya kamu, hai kalian Yahudi Madinah, benar-benar kasihkan Allah sebagaimana dakwaanmu, kamu mesti ikut aku, ikut ajaranku, kata Nabi Muhammad. Dengan mengikuti ajaranku, baru kamu layak mendapat kasih sayang Allah dan ampunan daripada Allah. Oleh sebab itu, bila kita faham makna ayat ini, seseorang tak boleh, hatta umat Nabi Muhammad, mendakwa di mulut, aku sayang Allah, aku kasih Allah, aku sayang Allah, aku kasih Allah. Tapi sunnah Nabi dia musuhi. Pada masa yang sama dia tidak ikut sunnah Nabi dalam hidup, dalam berakidah, dalam beribadat, dalam berakhlak. Nabi Muhammad tidak dijadikan sebagai role model. Jangan mimpi akan mendapat kasih sayang dan ampunan daripada Allah. Jangan mimpi. Ingin mendapat kasih sayang Allah, antara lain rahmatnya, ingin mendapat ampunan daripada Allah, syaratnya dalam ayat tersebut mesti ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kesan yang pertama. Nah, bila ditanya, Pak Ustaz, mengapa sampai ke peringkat itu sayangnya kita kepada Allah, cintanya kita kepada Allah? Senang saja jawabannya. Karena Allah telah cipta kita. Yang kedua, karena Allah supply segala keperluan kita. Makan, minum, oksigen, tempat, pakaian. Bayangkan, kalau kita merasakan mak bapak kita telah banyak kebaikannya terhadap kita. Mereka berdua, ibu bapa. Bagi Ustaz, Pak Yasin, Muhammad Yasin, ayah. Fatimah, ibu. Jasanya sangat banyak. Ekoran daripada memahami begitu banyak dan besarnya jasa mereka berdua,
Lalu kita pun patuh kepada ibu bapa. Hatta setelah mereka meninggal dunia, kita buat sesuatu untuk menolong mereka. Semuanya itu kesan sayangnya kita kepada mereka. Padahal ibu bapa, jasa mereka tak ada arti bila dibanding dengan jasa Allah. Kalau boleh kita gunakan istilah itu. Kebaikan Allah kepada kita. Dia pencipta hakiki. Dia sebenarnya yang memberi makan dan minum, tempat, pakaian. Dia yang memberi kita kekuatan dan kesehatan. Dia Allah, bukan mak bapak. Mengapa tidak terdorong untuk taat Allah? Mengapa tidak terdorong untuk taat Rasulullah, utusan rasmi Allah? Itu saja contohnya. Sayang, kasih kita kepada ibu bapa ada kaitannya dengan jasa mereka. Sedangkan jasa mereka tidak ada arti bila dibandingkan dengan kebaikan Allah kepada kita. Mengapa kita tidak patuh taat kepada Allah? Itu semua penyebabnya tidak lain tidak bukan karena kurang ilmu. Tak faham makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu sebabnya kata Sayyidina Ali, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Cara yang paling baik mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna. Nah, yang kedua, kesan positifnya. Bila faham makna nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, hati ini akan dipenuhi dengan perasaan kasih sayang dengan sesama hambanya. Buat kita jadi sayang kepada sesama kita. Apalagi orang-orang yang telah memberi kita sesuatu yang menguntungkan kita. Mengapa kita sayang kasih kepada ibu bapa? Kita dah sebut. Mengapa kita sayang kepada guru? Karena dia yang mengajar kita ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu yang dapat menyelamatkan kita daripada neraka. Insya-Allah. Ilmu-ilmu agama. Kalau kita dapat BA, MA, profesor, doktor, PhD dalam bidang-bidang keduniaan yang dengan ilmu tersebut kita layak hidup mewah, senang, selesa di dunia, mengapa tidak? Terhadap guru-guru yang mengajar kita akidah yang murni tanpa syirik, cara ibadat ikut Rasul tanpa bid'ah, akhlak yang mulia, yang itu semua adalah modal untuk terhindar daripada azab kubur dan azab api neraka. Tauhid, ibadat, amal saleh. Mengapa guru-guru yang mengajar kita agar hidup selesa di dunia, kita boleh berterima kasih? Tapi guru-guru yang mengajar kita sehingga kita dapat menjawab soalan mukar wa nakir di alam kubur. Sehingga amal kita nanti ditimbang menjadi lebih berat karena tauhid kita. Kita anggap enteng? Salah sangat. Justru guru yang mengajar itu semua yang mesti kita sayangi. Itu jugalah mengapa guru-guru, ustaz-ustaz sayang pada jemaahnya. Apa saja yang mereka tanya, coba dijawab berdasarkan dalil Quran dan Sunnah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Rasulullah bersabda di dalam hadis sahih, Ar-rahimuna yarhamuhumullah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang pengasih akan dikasihi oleh Allah. Sayangilah siapa saja di bumi.
niscaya kamu akan dikasihi oleh yang di langit. Itu sebabnya kasih sayang kita kepada makhluk, bukan saja manusia, guru kita, ustaz kita, ibu bapa kita, malah sayang kepada kucing, hatta sayang kepada anjing. Itu maknanya sayangilah yang di bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh yang di langit, yaitu Allah. Jadi kasih sayang Allah sangat tergantung sampai di mana kasih sayang kita dengan sesama kita di atas muka bumi. Itu sebabnya seorang pelacur, maaf, diampuni oleh Allah dan akhirnya layak masuk syurga hanya karena membantu anjing yang sedang kehausan. Dia ambil air, dia kasih minum atas sebab kasih sayang itu. Walaupun terhadap anjing, dia akhirnya layak masuk syurga. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.